Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin juz 2 bab muasyarah. Bab serawung. Muasyarah itu kan serawung. Jadi gini. Mungkin sebagian dari kita itu masih sulit antara membedakan antara sebenarnya wong iki ngelokne apa dalam rangka nuturi atau dalam rangka memperingatkan. Soalnya banyak sekali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan dijelaskan ketika orang itu benar-benar ada niatan untuk memperingatkan atau nuturi, menasehati, itu pasti dilakukan empat mata. Jadi saman kalau mau nuturi seseorang, Arab ngomongi wong menasehati seseorang, itu jangan fil malak, jangan di dalam keramaian. Pasti wong sing mau tuturi iku loro ati, itu ndak oleh. Walaupun sama terangkane nasihat, jadi dobit, jadi dalam fikih sekedar curhat itu juga diatur. Gini, kalau dalam dobit fikih, dalam batasan fikih, saman ketika mau curhat itu kan pasti mengungkapkan seluruh yang saman alami, mulai dari keburukan dan lain sebagainya. Kalau sampean lakukan di keramaian itu nanti jadinya sampean malah mengumbar aib sendiri kan. Akhirnya adalah fikih itu diberi solusi yang sanu. Dan ketika sampean itu curhat, orang yang sampean curhat itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama bisa dipercaya, yang kedua bisa memberi nasihat. Kenapa kok harus bisa dipercaya? Soalnya lek wong atau orang yang kalian curhati itu nggak bisa dipercaya, wah bahaya, tersebar aib sampean. Nah, terus yang kedua, kenapa kok harus disyaratkan itu mampu memberi nasihat? Kalau hanya sekedar bisa dipercaya tanpa bisa memberi nasihat, sampean tidak ada bedanya dengan curhat ke tembok. Tembok itu gak mungkin duit cangkem-cangkem lecek sing biasane combe utawa buka-buka aib wong. Saya kira disyaratkan dalam fikih itu ketika curhat itu memenuhi dua kriteria bagi orang yang sampean curhati. Satu, orang yang dapat dipercaya, yang kedua dapat memberi solusi. Jadi dapat diketahui ketika orang itu benar-benar ingin menasihati sampean pasti empat mata. Iki do omonganku, kalau omonganku sampean bantah tidak masalah. Ini omongannya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ketika orang itu benar-benar ingin menasihati pasti berada dalam kondisi empat mata. Jadi cara nek wong ngumpul sama pengin nasihati wong sing kurang beres perilakune, celukan dipanggil dalam kondisi empat mata. Kalau demikian itu sama nggak ada kasus nantinya mengumbar atau menyebar keburukan seseorang. Ya, kalau sama dilakukan di keramaian bahaya, pasti orangnya itu loro hati. Dan ketika menasehati itu dilakukan di dalam keramaian, itu nggak mungkin disebut menasehati. Itu kalau Imam Al-Ghazali benar-benar mengatakan ini hanya dalam rangka mengejek, tapi berkedok menasehati. Jadi dalam Islam itu peraturannya kan sangat detail, sehingga masalah demikian pun diatur.